Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Azra Kurniafitri dan rekan saya Ferza Azhara. Nah, di sini kami akan membahas tentang bab 6 atau materinya pada hari ini yaitu transfer pricing. Nah, baiklah, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada rekan saya Ferza. Nah, apa itu konsep dari transfer pricing? Baiklah, terima kasih Zahra atas kesempatannya. Nah, untuk yang pertama itu kan ada pengertian atau konsep dari transfer pricing. Nah, dapat kita simpulkan atau dapat kita artikan bahwa transfer pricing itu adalah sebuah mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atau transaksi penyediaan barang atau penyerahan jasa memiliki hubungan istimewa. Eh, nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang apa itu konsep transfer pricing. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, apa sih tujuan dari transfer pricing itu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya itu dari pengertian dari transfer pricing, kita akan memasuki tentang apa itu tujuan dari transfer pricing itu bagi sebuah perusahaan. Nah, adapun tujuan penetapan harga transfer pricing itu adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi di perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa yang sama, yang jasa satu sama lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Azahra. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih metode harga dari transfer itu? Nah, untuk selanjutnya itu ada metode harga dari transfer pricing. Nah, aturan ini menyebutkan bahwa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar atau transfer pricing itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada metode perbandingan harga, yang kedua itu ada metode harga penjualan kembali, yang ketiga itu ada metode biaya plus, yang keempat ada metode pembagian laba, yang ke yang terakhir itu ada metode laba bersih transisional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Azahra. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa hubungan transfer pricing dengan pajak? Baiklah. Nah, selanjutnya itu ada pun hubungan antara transfer pricing dan dengan pajak. Nah, hubungannya itu transfer pricing ini merupakan salah satu skema atau peng- penghindaran pajak yang menjadi tantangan dan permasalahan perpajakan. Nah, adapun sehingga dapat membebani administrasi dari otoritas pajak di berbagai yurisdiksi. Nah, hal itulah yang menyebabkan bahwa transfer pricing ini sangat berhubungan dengan pajak. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Azahra. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa keuntungan perusahaan melakukan transfer pricing? Baiklah, terima kasih Azahra atas pertanyaannya. Nah, yang selanjutnya itu adapun keuntungan sebuah perusahaan dengan melakukannya karena keuntungan itu menurunkan harga ataupun proteksi terhadap saingan impor. Nah, di mana ini dapat memperkecil akibat pembatasan dan juga ketidakpastian terhadap risiko kegiatan perusahaan luar negeri. Artinya, dengan adanya transfer pricing ini, risiko dari kegiatan perusahaan di luar negeri itu akan diperkecil. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Azahra. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana perusahaan melakukan transfer pricing? Eh, Baiklah. Nah, bagaimana sih caranya sebuah perusahaan itu untuk melakukan transfer pricing? Nah, singkatnya atau dapat kita simpulkan secara singkat. Nah, transfer pricing ini kan merupakan praktik yang dilakukan sebuah perusahaan dengan mengalihkan penghasilan mereka dari negeri dengan tarif pajak yang tinggi ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Nah, sehingga dapat mengurangi
tagihan pajak perusahaan. Nah, perusahaan ini dapat melakukan transfer pricing ini dengan pertukaran pertukaran eh, dengan mengalihkan penghasilan mereka yang mereka yang dihasilkan di negara mereka ke negara yang lain untuk memperkecil tarif pajak. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Azahra. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya transfer pricing? Baiklah, tadi ada sedikit gangguan pada jaringan rekan saya Verza. Baiklah, saya akan bertanya kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya transfer pricing? Baiklah, terima kasih Azahra atas pertanyaannya. Nah, secara secara kesepakatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya transfer pricing ini, yaitu manipulasi transfer pricing dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip kewajaran dengan kelaziman usaha atau uh, arm like price atau ALP-nya yang harus dibuktikan melalui suatu dokumentasi transfer pricing. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Azahra. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, bagaimana transfer pricing dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, biasanya skema yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan praktek transfer pricing ini adalah dengan cara mengalihkan laba perusahaan eh, se, dari negeri yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah atau sama dengan tadi itu apa sih tujuan dari apa sih keuntungan yang dapat dilakukan dengan adanya transfer pricing. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke Azahra. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Verza, mulai dari apa itu konsep transfer pricing sampai dengan bagaimana cara melakukan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak tadi. Nah, penjelasannya juga cukup sudah jelas oleh rekan saya Verza. Baiklah, sesi selanjutnya saya akan kembalikan kepada Verza. Verza yang akan memandu untuk sesi kedua. Kepada Verza dipersilakan. Baik, terima kasih Azahra. Nah, untuk sesi selanjutnya saya yang akan kembali bertanya atau untuk mengulas kembali materi tentang transfer pricing ini kepada rekan saya Azahra. Nah, untuk pertanyaannya saya ingin bertanya dulu nih kepada Azahra. Tadi kan sudah jelaskan tentang pengertian, tujuan, hubungan dan apa itu transfer pricing. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih, apa sih keuntungan transfer pricing bagi perusahaan multinasional? Baiklah, saya akan menjawab. Ada tujuan transfer pricing yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional itu ada dua. Yang pertama itu ada performance evaluation, yaitu salah satu alat yang dipakai oleh banyak perusahaan dalam menilai kinerjanya adalah dengan menghitung berapa tingkat ROI-nya atau return on investment. Nah, terkadang tingkat ROI ini untuk satu divisi dengan divisi lainnya ada dalam satu perusahaan yang sama berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya pada divisi penjualan menginginkan harga transfer yang tinggi yang akan meningkatkan income yang secara otomatis akan meningkatkan ROI-nya. Tetapi di sisi lain, divisi pembelian menuntut harga transfer yang rendah yang nantinya akan berakibat pada peningkatan income. Nah, yang berarti juga peningkatan dalam ROI ini adalah semacam yang terkadang membuat transfer pricing itu berada di posisi yang
yang terjepit. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan seperti ini, induk perusahaan akan sangat berkepentingan dalam menentukan harga transfer. Nah, untuk yang kedua itu adalah optimal determination of taxes. Itu, nah itu tuh juga disebut dengan tarif pajak antar satu negara dengan negara yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh lingkungan ekonomi sosial, politik, dan budaya yang berlaku dalam negara tersebut. Misalnya itu contohnya pada negara Afrika. Karena tingkat investasinya rendah, tarif pajak yang berlaku di negara tersebut juga rendah. Nah, tetapi apabila kita berbicara tentang Amerika, tidak mungkin tarif pajak yang mereka lakukan itu sama dengan di negara Afrika. Nah, hal ini jelas karena di negara maju seperti Amerika, tingkat investasinya sangat tinggi yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan badan usaha yang semakin meningkat. Atas dasar inilah tarif pajak yang ditetapkan di negara yang bersangkutan itu tinggi. Nah, cukup itu yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan pertama. Kemudian saya kembalikan kepada Verza. Mohon maaf, mohon maaf Verza, itu mic-nya belum di... Oh, maaf, maaf, saya ulangi. Baiklah, sudah sangat jelas ya jawaban dari Azhara tadi tentang apa sih keuntungan transfer pricing bagi perusahaan multinasional. Nah, untuk yang kedua ini saya ingin bertanya kembali nih kepada Azhara. Apakah ada cara untuk menentukan harga agar tidak rumit untuk dihitung dan dihasilkan dan hasilnya itu dapat memuaskan? Eh, Kepada Azhara, saya persilahkan untuk menjawab. Baiklah, metode untuk menentukan harga itu ada tiga berdasarkan harga pasar. Nah, dia itu ada berdasarkan harga pasar, kemudian ada berdasarkan harga pokok, kemudian ada berdasarkan dengan negosiasi. Nah, di dalam ketiga metode ini, penentuan harga tersebut metode yang paling mudah dan tidak rumit untuk dihitung serta hasilnya itu sangat memuaskan adalah dengan metode harga pasar atau market based transfer pricing. Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Nah, karena sifatnya ini cenderung independen, merupakan hasil dari mekanisme permintaan dan penawaran yang terjadi. Itu jawaban dari saya kembalikan kepada Versa. Baiklah, terima kasih Azahra atas penjelasannya. Juga sudah sangat jelas ya apa yang dijelaskan oleh Azahra tadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada Azahra. Jelaskan kenapa itu aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produksi akan diteruskan ke pusat laba pembelian. Nah, baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Maksud dari daya aktual ini atau tidak boleh, kenapa tidak boleh digunakan? Karena faktor inefisiensi produksi akan terlewatkan bagi pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk menetapkan standar yang ketat dan meningkatkan standar tersebut. Hanya itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Versa. Baiklah Azhara, terima kasih atas penjelasannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih saya ingin bertanya kembali nih kepada Azhara. Eh, Transfer pricing sendiri kan dapat menyebabkan keuntungan perusahaan mengecil. Nah, sehingga penerimaan pajak negara pun mengecil. Nah, apakah ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, di Indonesia itu dalam rangka memperoleh persesuaian harga transfer antara otoritas pajak dengan para wajib pajak itu berkenaan dengan atau yang disebut dengan harga pasar wajar. Nah, dikembangkan pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan suatu model yang mirip dengan model harga transfer negosiasi dan harga transfer
arbitrase. Nah, dengan diperkenalkan model kesempatan harga transfer ini, Advanced Pricing Agreement atau yang disingkat dengan APA, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang dinyatakan pada pasal 18. Nah, maksud diadakan ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa, sedangkan kesempatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement tadi atau disingkat dengan APA sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut, dalam pasal dalam pasal 18 ayat 3A adalah kesempatan antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau related dengan practice dengan tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik menyalahgunakan transfer pricing oleh perusahaan multinasional. Nah, pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH menegaskan pemberlakuan ARMS atau yang disebut juga dengan profit memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menghitung kembali laba fiskal dan menentukan utang sebagai modal. Nah, apabila terdapat transaksi antar pihak yang diterbitkan surat edaran nomor 04 41 7 100 1993 nomor 50 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Maret 1993 yang sampai sekarang masih relevan dengan permasalahan transfer pricing. Nah, sehingga dengan peraturan-peraturan tersebut, masalah mengenai penerimaan pajak baiklah, mohon maaf tadi ada kesalahan pada laptop saya. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali. Eh, dengan memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak tadi untuk menghitung kembali laba fiskal dan menentukan utang sebagai modal apabila terdapat transaksi antar pihak yang terdapat hubungan istimewa. Nah, sehingga dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, masalah mengenai penerimaan pajak negara yang terlalu kecil dalam transfer dapat dapat diminimalkan. Nah, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada Versa. Baiklah, terima kasih Azhara atas penjelasannya. Sudah sangat jelas ya apa yang telah disampaikan oleh Azhara tadi mengenai apa solusi yang dapat dihadapi untuk dalam perusahaan untuk mengenai penerimaan pajak negara pengecil. Pertanyaan terakhir nih saya ingin bertanya nih kepada Azhara. Permasalahan serius apa saja yang dapat timbul di perusahaan yang menetapkan transfer pricing? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Nah, eh, yaitu penetapan harga transfer dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Nah, pusat laba yang pada akhirnya menjual produk ke pihak luar mungkin tidak menyadari jumlah biaya, biaya tetap dan laba upstream yang terkadang di dalam harga pembelian internal. Bahkan jika hal itu disadari pusat laba, mungkin dengan untuk mengurangi labanya guna mengoptimal laba perusahaan. Nah, adapun metode yang dapat digunakan perusahaan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara yang pertama itu persetujuan antar unit usaha. Nah, beberapa perusahaan membuat mekanisme formal di mana wakil-wakil dari unit pembelian dan penjualan bertemu secara berkala dan untuk memutuskan harga penjualan ke pihak luar dan pembagian laba untuk produk-produk dengan biaya tetap dan laba bagian hulu yang
yang signifikan. Nah, mekanisme ini hanya bekerja bila proses peninjauan terbatas pada keputusan-keputusan yang melibatkan jumlah bisnis yang signifikan. Bagi yang tidak sa- bagi yang signifikan bagi paling tidak satu pusat laba. Nah, jika tidak demikian, maka negosiasi ini akan sia-sia. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu penentuan harga. Nah, cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membuat harga transfer yang meliputi dua beban. Yang pertama itu untuk setiap unit terjual atau pembebanan. eh, Kemudian untuk eh, harga transfer tadi. Nah, hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Versa. Baiklah, terima kasih Azahra atas penjelasannya. Sudah sangat jelas ya apa yang telah disampaikan Azahra, baik dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan terakhir. Dan juga mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari bab 6 mengenai tentang materi transfer pricing. Nah, transfer pricing sendiri dapat didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam perusahaan antara divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjualan dan biaya divisi pembeli. Di mana transfer pricing ini hanya dilakukan oleh perusahaan semata-mata hanya untuk menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, yaitu untuk meningkatkan daya saing perusahaan anak, yaitu dengan memperbaiki akses perusahaan anak ke dalam pasar modal lokal. Laba dan posisi keuangan bisa dinaikkan dengan menetapkan harga yang rendah bagi transfer input kepada perusahaan anak, dan harga transfer yang tinggi bagi outputnya. Eh, permasalahan yang sering dialami dengan perkembangan zaman yaitu praktek transfer pricing ini sering juga dipakai untuk manajemen pajak, yaitu sebuah usaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Bila diperhatikan secara lebih rinci atau secara lebih lanjut lagi, transfer pricing ini dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Karena itu, transfer pricing ini sering dikaitkan dengan suatu rekayasa hanya secara sistematis yang ditunjukkan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, dari suatu negara ke laba, karena laba sistem korporasi bisa ditingkatkan dengan menetapkan harga tinggi dan menetapkan harga-harga transfer yang rendah untuk memindahkan laba dari perusahaan anak yang berlokasi dari negara-negara bertarif pajak rendah, maaf saya ulangi, bertarif pajak tinggi ke negara-negara bertarif pajak rendah. Nah, transfer pricing ini merupakan isu klasik di bidang perpajakan dan menjadi momok bagi tax authority setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, karena dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak. Nah, adapun hubungan istimewa merupakan kunci dilakukannya praktek transfer pricing dalam bidang perpajakan. Nah, kekurang wajaran dan harga transfer ini yang ditimbulkan dengan adanya praktek transfer pricing dapat terjadi atas harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi dan umum, pembebanan bunga atau pemberi pinjaman oleh pemegang saham, pembiayaan komisi, lisensi, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari dari harga pasar penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha. Masalah yang dihadapi transfer pricing ini dapat diatasi dengan beberapa dapat dilakukan
lakukan, yaitu yang pertama itu harga transfer dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Mungkin itu saja kesimpulan dari materi bab 6 tentang transfer pricing yang dapat kami jelaskan. Apabila ada salah kata, baik dari saya ataupun dari Azahra, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.